Halo Fixas, selamat datang kembali di channel YouTube Fixa Herba. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Fixas. Kali ini kita akan membahas mengenai organ pernapasan dan bagaimana cara untuk menjaganya. Seperti yang kita tahu, paru-paru merupakan organ vital bagi sistem pernapasan manusia. Fungsi paru-paru yang paling utama yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem pernafasan manusia yang ditunjang dengan paru-paru ini terjadi melalui proses yang kompleks. Sistem pernapasan berjalan saat ada udara yang masuk melalui hidung atau mulut. Kemudian berlanjut ke organ pernafasan lain seperti tenggorokan, trakea, bronkus, bronkuolus, dan alveolus. Oksigen yang masuk ke paru-paru nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hidung atau mulut. Proses pertukaran udara tersebut terjadi karena fungsi paru-paru berjalan dengan lancar. Selain berguna untuk menunjang sistem pernafasan, paru-paru juga memiliki beberapa fungsi lain. Mengutip dari sehatku.com, berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, untuk melindungi organ jantung. Paru-paru memiliki ukuran besar dan empuk sehingga bisa menjadi bantalan pelindung, terutama untuk melindungi jantung dari berbagai benturan. Kedua, menyeimbangkan pH. Jika karbon dioksida terlalu banyak, maka lingkungan dalam tubuh akan menjadi asam. Saat hal ini terjadi, paru-paru bisa mendeteksinya dengan cara menambah ritme pernafasan agar karbon dioksida lebih cepat terbuang. Ketiga, tempat penyaring darah. Fungsi paru-paru yang ketiga yaitu untuk menyaring darah kecil dan gelembung udara yang bisa memicu kondisi emboli paru. Emboli merupakan penyumbatan aliran darah yang dapat mengganggu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat, menampung darah. Paru-paru juga berperan untuk menampung darah. Jumlah darah yang tertampung sesuai dengan kondisi tubuh. Fungsi paru-paru ini berguna saat Fixas melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang kelima, mencegah infeksi. Organ pernafasan ini ternyata bisa melindungi tubuh dari infeksi. Hal ini dikarenakan paru-paru memiliki membran yang bisa mengeluarkan imunoglobulin A. Sebagai tambahan informasi, imunoglobulin adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh. Senyawa ini bisa menjaga fungsi paru-paru dan melindunginya dari infeksi. Yang keenam, membantu berbicara. Paru-paru berguna untuk membantu mulut dalam berkomunikasi secara verbal, karena tubuh kita memerlukan aliran udara supaya bisa melafalkan huruf yang ingin kita ucapkan. Jadi, apabila paru-paru terganggu, maka aliran udara menjadi tidak lancar. Hal tersebut bisa mempengaruhi artikulasi kita saat berbicara. Yang ketujuh, melancarkan fungsi mukosiliar mukus atau cairan lengket serta silia yang ada di jalur pernafasan yang berguna untuk menangkap debu dan bakteri. Partikel tersebut kemudian akan bergerak ke atas untuk keluar melalui batuk atau ke bawah agar dihancurkan oleh sistem pencernaan. Yang terakhir, sebagai organ ekskresi. Fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi yaitu untuk mengeluarkan zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida. Kedua zat tersebut dihasilkan karena adanya pertukaran gas saat respirasi atau pernafasan. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memelihara fungsi paru-paru? Karena paru-paru merupakan organ penting yang rentan mengalami gangguan, banyak hal yang bisa menyebabkan masalah kesehatan pada paru-paru, seperti infeksi bakteri, virus, hingga polusi udara. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan organ pernafasan ini. Berikut ini kita simak beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara fungsi paru-paru. Yang pertama, olahraga. Aktivitas fisik seperti olahraga bisa membantu memelihara fungsi paru-paru. Dengan rutin berolahraga, maka kualitas sistem pernafasan akan meningkat. Olahraga juga diketahui bisa menurunkan berbagai risiko gangguan kesehatan lainnya seperti penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, berhenti merokok. Bahaya merokok bagi paru-paru ini bukan mitos ya Fixas. Bahaya merokok mungkin tidak akan terlihat dalam 1 atau 2 hari. Namun, jika kebiasaan merokok terus berlanjut sampai waktu yang lama, maka bisa mengakibatkan penurunan fungsi paru-paru. Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada kantung udara dan saluran udara di paru-paru. Tak hanya itu, kebiasaan merokok juga dapat memicu kanker paru. Dan perokok aktif lebih berisiko terkena gangguan kesehatan pada paru-paru dibandingkan perokok pasif. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan mengandung antioksidan.
Kesehatan paru-paru dapat ditunjang dari konsumsi makanan yang sehat, khususnya makanan dengan kandungan antioksidan tinggi. Senyawa baik tersebut berguna untuk memelihara sel tubuh dari radikal bebas. Beberapa makanan tinggi antioksidan antara lain dark chocolate, sayuran hijau, stroberi, dan kacang-kacangan. Yang keempat, rutin cuci tangan. Rajin membasuh tangan ternyata menjadi salah satu cara mudah untuk menjaga kesehatan paru-paru. Gangguan pada organ pernafasan ini dapat disebabkan oleh berbagai penyakit seperti flu. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh virus yang penularannya bisa melalui jabatan tangan. Yang kelima, memeriksakan kesehatan secara rutin. Untuk mengetahui fungsi paru-paru berjalan dengan normal atau tidak, kita perlu melakukan pemeriksaan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan, maka apabila ditemukan gangguan kesehatan pada organ tersebut, bisa segera ditangani sedini mungkin. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya komplikasi atau masalah kesehatan yang lebih kompleks. Menjaga paru-paru tetap sehat sangat penting untuk kualitas hidup yang baik. Sayangnya, faktor polusi seperti paparan asap rokok, lingkungan, dan makanan dapat membuat paru-paru menjadi kotor. Itulah alasan pentingnya membersihkan paru-paru. Membersihkan paru-paru sangat bermanfaat bagi perokok, orang yang sering terpapar polusi udara, dan mereka yang memiliki kondisi kronis. Salah satu caranya yaitu dengan makanan. Polusi udara dapat berdampak buruk pada kesehatan paru-paru dan tubuh secara keseluruhan. Mengonsumsi makanan tertentu dapat membantu membersihkan paru-paru dan meningkatkan pertahanan tubuh dari efek bahaya polutan. Ahli kesehatan merekomendasikan untuk mengonsumsi makanan sehat kaya antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu membersihkan paru-paru dan mengurangi peradangan. Dengan begitu, tubuh pun terlindungi dari polusi udara. Berikut ini makanan pembersih paru-paru yang dapat Visas tambahkan ke menu sehari-hari. Yang pertama, kunyit. Kunyit dapat membantu mengurangi peradangan yang disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Senyawa aktif dalam kunyit dapat membersihkan paru-paru secara alami. Tanaman herbal ini juga membantu membangun kekebalan dan detoksifikasi tubuh. Untuk memanfaatkannya, Visas dapat menambahkan kunyit mentah atau bubuk ke dalam susu, salad, dan smoothie. Yang kedua, madu. Pemanis alami dan populer karena sifat antibakterinya ini dapat membantu mengurangi masalah pernafasan. Makanan ini juga dapat membantu membersihkan saluran udara dan menjaga kesehatan paru-paru. Caranya, Visas dapat menggunakan sesendok madu yang dicampur ke dalam air hangat untuk diminum. Selain itu, juga bermanfaat untuk meredakan pilek dan batuk. Yang ketiga, blueberry. Buah ini mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, termasuk melindungi dan menjaga fungsi paru-paru. Salah satunya kandungan antosianin dalam blueberry. Antosianin adalah pigmen yang terbukti dapat melindungi jaringan paru-paru dari kerusakan oksidatif. Maka, direkomendasikan untuk mengonsumsi 2 atau lebih porsi blueberry per minggu untuk memperlambat penurunan fungsi paru-paru. Yang keempat, teh hijau. Teh hijau merupakan teh yang cukup populer. Kaya akan polifenol, teh hijau memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan paru-paru. Menurut penelitian dalam Journal of Nutrition, ada hubungan yang kuat antara teh hijau dengan penyakit paru obstruktif kronik atau penyakit pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. Dalam hal ini, 2 penyakit yang utama adalah bronkitis kronis dan emfisema. Studi ini menemukan bahwa minum 2 cangkir teh hijau setiap hari dapat menurunkan resiko penyakit tersebut. Yang kelima, minyak zaitun. Mengonsumsi minyak zaitun dapat mencegah kondisi pernafasan seperti asma. Minyak zaitun adalah sumber terkonsentrasi antioksidan, antiinflamasi, termasuk polifenol dan vitamin E yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Yang keenam, kacang-kacangan. Makanan pembersih paru-paru selanjutnya yaitu lentil atau kacang-kacangan. Lentil mengandung banyak nutrisi yang dapat membantu mendukung fungsi paru-paru, termasuk magnesium, zat besi, zinc, dan kalium. Yang ketujuh, kacang Brazil. Kacang Brazil merupakan salah satu sumber selenium yang paling banyak yang bisa kamu konsumsi. Studi menunjukkan bahwa asupan selenium yang banyak dapat melindungi tubuh dari kanker paru-paru, meningkatkan fungsi pernafasan pada pengidap asma, dan meningkatkan pertahanan antioksidan serta fungsi kekebalan tubuh.
Hal tersebut tentu baik untuk meningkatkan kesehatan paru-paru. Terima kasih ya Fixas, cukup sampai di sini video hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.